Child-free marriage. Fenomena ini semakin umum di kalangan pasangan modern, terutama di kota besar, dengan alasan seperti kebebasan karir, finansial, atau alasan pribadi. Dalam perdebatan global, banyak negara, terutama di negara barat, mulai menerima konsep ini. Di Indonesia, perdebatan lebih kuat karena budaya yang menekankan pentingnya keturunan. Dalam norma sosial dan budaya, child free sering dianggap melawan norma masyarakat Indonesia yang menilai anak sebagai simbol keberlanjutan keluarga dan kebahagiaan. Dalam stigma dan diskriminasi, pasangan child free sering menghadapi stigma dari keluarga, masyarakat, dan bahkan tekanan dari institusi agama. Dalam hak dan kebebasan individu, pertentangan muncul antara hak pasangan untuk menentukan hidup mereka dan harapan masyarakat dalam memaksakan peran tradisional. Dalam ekonomi dan demografi, secara makro keputusan ini dapat mempengaruhi tingkat kelahiran, struktur keluarga, dan sistem sosial seperti ketenagakerjaan atau pensiun. Motivasi pasangan child free yaitu pertama, fokus pada karir atau kebebasan pribadi, kedua, kekhawatiran terhadap biaya membesarkan anak, terakhir, alasan lingkungan seperti overpopulasi. Dampak sosialnya yaitu perubahan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga tradisional, diskusi gender di mana perempuan sering lebih ditekan untuk memiliki anak dibandingkan dengan laki-laki. Dalam kasus nyata, dalam artikel di Jakarta Post tahun 2021 membahas komunitas di Indonesia yang mendukung gaya hidup child free sebagai upaya mendongkrak stigma masyarakat. Mengapa isu child free marriage ini penting untuk dibahas? Dalam perubahan sosial, child free marriage mencerminkan perubahan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat modern. Lalu dalam hak asasi, mengapa batas antara kebebasan individu dan eksploitasi sosial? Dalam dampak makro, keputusan pasangan child free berpengaruh pada tingkat kelahiran yang dapat mempengaruhi ekonomi dan demografi dan kebijakan pemerintah. Klaim utama dan kategorisasi. Pertama, pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak tetap dapat menjalani pernikahan yang bahagia dan bermakna. Dimasukkan dalam kategori klaim nilai. Alasannya yaitu klaim ini mengandung penilaian subjektif mengenai makna, kebahagiaan, dan arti pernikahan yang bervariasi antara individu dan budaya. Kemudian, keputusan untuk menjadi child free adalah bagian dari hak asasi manusia dimasukkan dalam kategori klaim objektif. Alasannya yaitu hak untuk memilih menjadi child free dapat dibuktikan dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menekankan kebebasan individu. Kemudian, biaya membesarkan anak yang sangat tinggi dan dapat membebani stabilitas keuangan pasangan dikategorikan termasuk dalam klaim faktual. Alasannya, klaim ini dapat didukung oleh data statistik tentang biaya membesarkan anak seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Kemudian ada menjadi child free merusak nilai-nilai budaya tradisional yang menghormati keluarga besar dimasukkan dalam kategori klaim nilai. Alasannya yaitu klaim ini mengacu pada pandangan budaya tertentu yang mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial yang lengkap dengan kehadiran anak. Pasangan child free sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat dikategorikan dalam klaim faktual. Alasannya yaitu klaim ini dapat dibuktikan dengan pengalaman nyata, survei, atau penelitian yang menunjukkan tekanan sosial terhadap pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Berikut adalah analisis dalam bentuk argumen deduktif dan induktif terkait isu child free marriage. Pertama, argumen deduktif. Argumen pendukungnya yaitu pertama, kita memiliki premis 1, setiap individu yang memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya termasuk memilih untuk tidak memiliki anak. Premis 2, kita memiliki keputusan untuk menjadi child free adalah salah satu bentuk kebebasan individu dalam memilih gaya hidup yang sesuai. Kesimpulannya, oleh karena itu menjadi child free adalah hak yang harus dihormati oleh masyarakat dan pemerintah.
Premis 1, kemudian kita memiliki premis 1 yang dimana kebahagiaan pasangan dalam pernikahan bergantung pada hubungan yang harmonis, bukan pada keberadaan anak. Premis 2, dimana kita memiliki pasangan child free dapat mencapai kebahagiaan melalui komitmen dan komunikasi yang baik. Dalam premis 1 dan premis 2, kesimpulannya yaitu maka pernikahan child free dapat tetap sukses dan bahagia tanpa anak. Dalam argumen menentang premis 1, budaya dan tradisi Indonesia menempatkan anak sebagai bagian penting dari keluarga untuk melanjutkan garis keturunan. Premis 2, pernikahan tanpa anak tidak sesuai dengan nilai tradisional yang dipegang oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kesimpulannya yaitu oleh karena itu child free marriage tidak dapat diterima dalam budaya Indonesia. Argumen induktif. Argumen mendukungnya yaitu fakta 1, banyak pasangan child free melaporkan tingkat kepuasan hidup yang tinggi berdasarkan survei internasional. Fakta 2, biaya membesarkan anak terus meningkat sehingga menjadi child free memungkinkan pasangan mengalokasikan sumber daya untuk kualitas hidup yang lebih baik. Kesimpulannya, oleh karena itu menjadi child free dapat memberikan kebebasan finansial dan emosional yang lebih besar. Dalam argumen menentang fakta 1, kita memiliki data menunjukkan bahwa tingkat kelahiran menurun di banyak negara mengancam stabilitas ekonomi dan sistem pensiun. Fakta 2, memiliki anak adalah kontribusi penting bagi keberlanjutan masyarakat. Kesimpulan, oleh karena itu child free marriage berdampak negatif pada tingkat kelahiran dan ekonomi makro. Dalam elaborasi premis, argumen mendukung setiap individu memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya, termasuk memilih untuk tidak memiliki anak. Premis ini didasarkan pada prinsip kebebasan individu yang diatur dalam pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak untuk menentukan hidup mencakup keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak. Dalam artikel di Jakarta Post tahun 2021, komunitas child free di Indonesia menunjukkan bahwa keputusan ini adalah bagian dari otonomi pribadi, bukan melawan norma budaya. Counter argumen, budaya dan tradisi Indonesia menempatkan anak sebagai bagian penting dari keluarga. Budaya Indonesia sangat menghormati konsep keluarga besar seperti yang tercermin dalam adat istiadat sebagai suku. Artikel Kompas menunjukkan bahwa pasangan tanpa anak sering menghadapi tekanan sosial untuk memenuhi harapan keluarga. Pendapat saya, pada argumen mendukung, saya mendukung child free marriage ini karena bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dalam masyarakat modern. Kebebasan untuk menentukan jalan hidup individu harus didukung selama tidak merugikan orang lain. Sementara saya memahami tekanan budaya, kebebasan individu tidak boleh dikorbankan hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial yang mungkin tidak relevan di era ini. Terima kasih.